Oke, halo IF Friends semuanya. Saya Jordi yang akan memandu acara IF Talk kali ini bersama IF Banjarmasin. Oke, selamat datang di IF Talk kita kali ini dengan tema Let's Be a Pro seperti itu. Jadi, IF Friends semuanya, menjadi seseorang pro cyclist itu tidak harus menjadi pembalap. Tetapi menjadi seorang pro cyclist itu eh, seperti bersepeda dengan baik dan benar dan juga dengan aman. Seperti itu Mas Wisnu. Oke. Oke, so our guest star kita hari ini adalah Mas Wisnu Priambodo. Halo, halo, halo. Oke, jadi Mas Wisnu ini pembalap sepeda seperti itu Mas. Mantan Pembalap sepeda. dulunya. Ya tahun yang lalu, 2019. Oke, berarti sempat aktif di dalam dunia sepeda juga Mas ya. Iya, aktif banget. Proaktif, hiperaktif malah kali ya. Setiap hari sepedaan seperti itu. Jadi Mas Wisnu ini selain juga pembalap sepeda atau penggiat sepeda, Mas Wisnu ini juga seorang fotografer. Juga seorang YouTuber juga nih Mas. Oke. Mungkin masih ada yang kurang Mas Wisnu? Jangan ditambahin deh, itu aja cukup ya. Udah pusing udah capek ya kan. Oke. Oke, so ya friends semuanya, stay tune di acara ini karena selama acara ini akan ada kejutan-kejutan, hadiah-hadiah keren. So untuk semua, untuk friends semua dan miss the change ya, stay tune. Oke, untuk setelah ini saya punya satu video yang super keren banget. Stay tune. Keren banget nih videonya. So our next squad up will be the EF Pro Cycling team. What about that? Right. And the Mighty Ducks could well come up with another one. He's there, he's done it! Victory for EF Pro Cycling. Well, EF friends semuanya. Jadi EF itu punya EF Pro Cycling gitu. Jadi EF Pro Cycling ini adalah EF Pro Team dalam olahraga bersepeda, tim profesional. Jadi udah aktif dari 2017 maksudnya seperti itu. Hafalan ya. Jadi gitu udah ikut juara dunia seperti itu de France, Vuelta de España juga, Giro d'Italia. IF juga termasuk salah satu tim yang subur nih. Jadi juara etapa-etapa di 2020 kemarin. Seperti itu. Jadi sebenarnya kemarin tuh sempat bingung apa sih? Ada tulisan EF gitu ya. Ada tulisan EF bulatnya apa sih? Ternyata ini baru tahu. Ternyata EF itu apa sih? Betul. English first atau education first gitu. Iya, jadi IF itu berbasis dalam pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan umum general. Jadi IF ini juga support semua olahraga seperti SEA Games, kemudian Olimpik, seperti Rio kemarin. Jadi IF itu partisipasi terus-terusan. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kemarin sempat bingung apa sih EF-nya apa sih gitu kan. Ternyata akhirnya baru kejawab sekarang. Baru tahu. Jadi EF itu pro cycling, keren banget. Iya. Atlet-atletnya juga termasuk subur, muda-muda semuanya. Gitu ya. Jadi udah top deh pokoknya seperti itu. Berarti kita subur juga ya. Kita subur juga. Karena kita bagian dari EF juga Mas Wisnu. Oh, seperti itu. Oke,
So kita masuk ke topik berikutnya. Jadi what type of cyclist are you? Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan membahas sih untuk IF friend semuanya sepeda apa atau IF friend semuanya ini adalah tipe pesepeda apa yang cocok untuk di Banjarmasin atau di Banjarbaru dan sekitarnya. Karena kan kita orang awam biasanya tinggal di kota yang biasanya itu harusnya pakai sepeda yang untuk di kota, tapi pakainya seperti sepeda gunung atau apa, seperti itu Mas Wisnu. Terus jadi mungkin itu salah apa seperti apa? Banyak orang memang bilangnya itu nggak apa-apa ya, itu oke aja iya. karena memang secara garis besar ya itu sepeda. Oke. Jadi mau kita pakai buat apa aja ya silahkan. Tapi kalau misalnya diperuntukannya itu yang beda-beda. Oke. Misalnya kita pakai nih, di sini ada road bike, mountain bike, komuter, folding, elektrik, touring, semua bisa dipakai buat bersepeda. Di jalan raya pun mountain bike juga nggak ada masalah. Gitu. Cuman masalahnya saat kita sudah masuk ke intensitas yang lebih. Oke. Nah di situ baru kerasa ternyata enak pakai road bike ya. Malahan Sally lebih enak ketimbang MTB gitu ternyata kayak gitu. Cuman kalau secara tampilannya memang MTB lebih keren. Lebih keren, lebih maco banget untuk cowok gitu. Dengan kaki-kakinya yang kekar gitu kan. Dengan soknya yang depan belakang gitu. Keren gitu, banyak soknya gitu kan. Jadi kayaknya lebih cakep gitu ya. Tapi betul. Ya disesuaikan aja sama fungsinya. Jadi kalau emang untuk sepedanya itu untuk jadi alat transportasi aja fine gitu Mas ya. Tapi kalau dalam intensitas tinggi bersepeda seperti hobi atau apa, berarti itu udah harus sesuai dengan peruntukannya gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu tipe-tipe sepeda, jenis-jenis sepeda, dan sesuai dengan peruntukannya. Karena Mas Wisnu ini giat dalam bersepeda, mungkin tahu banget nih, lebih tahu banyak dibanding dengan saya. Jadi kita masuk ke road bike nih Mas Wisnu. Apa sih road bike itu? Road bike itu ya, road itu jalan ya, jalan. Betul. Bike ya sepeda. Sepeda jalan raya artinya. Jadi sepeda bike. Sepeda bike. Sepeda bike. Yang artinya road bike ini sebenarnya memang sepeda yang untuk di aspal. Jadi artinya benar-benar yang apa ya? Proper. Kalau orang kan biasa bilangnya sepeda balap. Betul. Ya kan? Mountain bike emang nggak bisa balapan? Bisa. Balapan juga ya, ada. Cuman road bike di sini maksudnya adalah benar-benar jalan yang jalan sepeda yang dipakai diperuntukkan di aspal atau sebuah jalan raya atau highway lah ibaratnya kayak gitu. Jadi benar-benar on road bukan off road. Jadi kalau misalnya dia mau dipakai off road bisa sih tapi jalan gitu. Nggak bisa dinaikin. Tapi digotong karena bannya sepengetahuan saya nih road bike itu kecil banget Mas ya. Kecil. Super kecil, tipis gitu. Jadi kemungkinan untuk dipakai di jalan selain jalan raya pasti akan ada bocor, resiko seperti itu. Bocor sih enggak ya. Bocor sih enggak, cuman susahnya itu ini saat kita misalnya melalui jalan-jalan yang misalnya agak becek, ya kan, agak berkerikil dengan ban yang kecil, nyaris tanpa grip ya, tanpa grip apa itu namanya? Kayak kalau orang bilang tanpa gigi-gigi itu ya, tahu-tahunya itu. Kembangan-kembangan ban itu. Nah, itu dia akan mudah tergelincir. Nah, itu kan akan mengakibatkan berbahaya. Apa ya? Ya kita nggak dapat keuntungan di situ artinya. Gitu. Jadi kita terlalu memaksakan, ibarat kita naik motor sport ya kita pakai buat di lumpur ya, ngeselin malah bikin kita kesel gitu loh. Salah. Nggak jalan-jalan. Ya. Seperti itu. Nah, sepengetahuan saya juga road bike ini intensitas bersepedanya ini tinggi banget Mas ya. Terkenal dengan ngebutnya itu. Ngebut sih apa ya? Itu hanya kata-kata kiasan aja sih. Karena sebenarnya di sini kita lebih arahnya ke workout. Oh gitu. Ya, jadi kalau ngebut apa itu udah bawaan masing-masing kita. Misalnya kita sukanya ngebut, ya silakan. Ya kan, terus ada juga yang dalam artian untuk workout. Artinya kita memang di sini benar-benar untuk berolahraga. Nah, itu memang kita kalau udah intensitasnya olahraga, kita nggak bisa yang goes enaknya sendiri. Goes yang artinya santai, gitu. Ya, kalau kita umpamakan kayak kita olahraga fitness apa segala macam kan juga ada intensitas tingginya seperti itu. Anggaplah misalnya angkatnya berapa kilo, harus berapa kali repetisi apa. Nah, sama sebenarnya road bike pun, bahkan MTB apa segala macam memang intensitasnya untuk olahraga, kita memang harus tetap melakukan hal-hal itu. Dan itu bisa disebutnya kalau di sepeda tuh interval namanya. Interval, latihan interval seperti itu. Nah, jadi latihan interval itu seperti Mas Wisnu jelaskan tadi itu untuk menyesuaikan diri atau
melatih Mas ya, seperti itu. Ya, untuk Melatih diri. latihan, untuk latihan. Berarti road bike ini cocok untuk orang yang mau diet gitu. Kalau diet sih bisa dibilang cocok, tapi kalau efisiennya enggak. Oke. Oh, yuk kamu. Karena memang bisa Mas ya. Nah, Road jadi bike gini. ini bisa. Road bike itu adalah olahraga jantung, kardio. Oh, Jadi kardio. kardio itu membakar lemak itu hanya beberapa persen. Tapi saat otot itu benar-benar dipakai dengan benar, jadi pembakaran itu nggak terjadi saat olahraga aja. Tapi saat recovery pun otot tuh masih membakar lemak sebenarnya. Gitu. Makanya biasa kalau kita habis goes, entah itu road bike, MTB atau apapun itu, kayak badan kita kadang terasa sakit, nyeri-nyeri otot. Nah itu sebenarnya otot sedang recovery. Jadi kalau bisa sih ya jangan dipijit ya. Ya kalau cuman dielus-elus itu sih nggak apa-apa. Aduh sakitnya. Cuman kalau dipencet-pencet yang itu dia sebenarnya nggak disarankan. Malah makin kontraksi kayaknya Mas ya. Karena otot lagi stres dipakai untuk olahraga. Oke, ya friends. Nah jadi ya friends sekali lagi bahwa road bike ini olahraga intensitas tinggi seperti itu. Kardio. Jadi cocok untuk orang yang ingin melatih fisiknya. Ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada mountain bike, Mas Wisnu. Jadi untuk sepengetahuan saya, mountain bikes ini ya friends, olahraga yang untuk pecandu adrenalin. Jadi olahraga yang sesuai untuk orang-orang yang pecandu adrenalin tinggi gitu, Mas Wisnu. Ya, betul. Dan mountain bike itu lebih tricky ya. Lebih tricky dan juga selain trik-trik kita menghadapi obstacle juga teknik-teknik cara menggoesnya pun juga beda dengan road bike. Kalau road bike mungkin lebih banyak kayak apa namanya dengan jalur-jalur yang nanjak atau apa dengan jalur yang aman maksudnya seperti itu. Artinya aspal semua. Kalau di mountain bike itu malah lebih sulit. Misalnya kayak gini nih ya. Misalnya ada tanjakan nih. Kalau dengan road bike mungkin kita bisa aja pakai power wheel. Tapi kalau pakai MTB, kemungkinan misalnya saat kita nanjak terus kena jalan agak berkerikil. Tapi kita kalau pakai power kepleset. Malah selip banyak. Nah, gitu. di situ akhirnya diperlukan teknik khusus. Makanya kadang mountain bike, road bike itu nggak bisa di apa ya? Ibarat masih bagus MTB, masih bagus RB, nggak bisa. Dua sepeda ini nggak bisa modal kuat aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Biasanya kan ada tuh, wah aku kuat nih, aku bisa nanjak itu tuh. Terus pas nanjak malah nggak naik gitu. Soalnya udah pernah ngalamin. Terus terang, aku nggak punya mountain bike ya. Jadi waktu event gitu dikasih pinjam ya kan. Karena memang nggak pernah pakai MTB, jadi melihat tanjakan itu kuat. Tapi ternyata teknik pedalingnya penting banget. Jauh beda dari road bike ya. Jauh. Habis itu juga waktu naik gitu. Turunan, mungkin kalau di road bike bisa memacu turunan sampai 60-70 km per jam. Wah, kita berani cornering. Tapi waktu ngeliat di MTB, aduh, ini kalau jatuh berapa ribu luka di badan. Nah, itu. Karena memang dari semua teknik pengereman, apapun itu udah beda banget. Beda banget. Kita nggak bisa samakan. Berarti ya friends semuanya, setiap sepeda itu punya karakternya masing-masing. Betul sekali. Gitu, walaupun yang mengendarai seahli Mas Wisnu, gitu. Ahli. Ahli relatif, sejago itu maksudnya. Iya, dengan experience lah. Dengan experience, ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke commuter bikes. Commuter bikes ini kalau dari gambar sih itu ibu-ibu, gitu. Ibu-ibu dengan keranjang, sepeda keranjang. Apakah sepeda ini untuk di dalam kota aja gitu, atau seperti apa? Kalau secara peruntukannya ya, memang commuter bike ini biasanya dipakai untuk kalau zaman dulu tuh ya untuk orang bike to work kayak gitu ya. Bike to work artinya misalnya kita bawa banyak tas, kita bawa banyak misalnya kayak orang yang dulu tuh loper koran. Ya, jadi gitu, ditaruh koran dalam keranjangnya. Gitu. Kayak gitu. Sebenarnya sekarang commuter bike sudah mulai mengalami penurunan atau bukan penurunan, maksudnya itu perpecahan antara ini ada komuter disebut ada folding bike ternyata juga masuk komuter bike. Jadi folding bike ini sebenarnya bagian dari komuter bike juga, komuter bike gitu. Ya, folding. Jadi kalau komuter bike tuh isinya ada apa ya? Ada folding bike juga. Folding bike ini masuk karena komuter itu memang kita kalau dalam istilah yang mungkin kita tahu kan ada kereta komuter itu maksudnya itu kan apa? Nah, di sini jadi memang folding bike itu bisa kita pakai masuk kereta komuter atau apa kayak gitu. Jadi memang cocok untuk yang orang bike to work gitu. Berarti ini apakah ini termasuk untuk sarana olahraga juga? Ya, sebenarnya maupun itu komuter
ataupun road bike apa segala macam, saat kita memainkan dengan intensitas yang sesuai, nah itu memang bisa dipakai untuk olahraga. Cuman tidak disarankan. Karena apa? Karena kalau road bike itu dia punya benar-benar geometri yang menyesuaikan dengan posisi tubuh itu secara fit. Pantas semua orang itu kayak bungkuk-bungkuk gitu. Nah, itu kan kelihatannya, itu kelihatannya nunduk. Itu sebenarnya kayak kita duduk kayak gini, cuman posisinya diginiin. Oh gitu. Nah, saya kalau ngeliat road bike itu posisinya capek. Ya, lihat aja udah sakit, capek, nggak ada enaknya gitu. Nah, tapi emang capek kan? Capek. Ya iya, kalau gue jauh ya capek. Kebetulan saya juga suka road bike. Nah, kalau komuter bike ini biasanya cenderung dia lebih ke sepeda-sepeda yang lebih relax, lebih relax. Ya. Bahkan di sadelnya pun kita sering jumpai ada pernya. Jadi untuk e-friends yang pengen muter-muter daerah Banjarbaru, Banjarmasin, seperti itu cocok banget berarti pakai komuter bike ini Mas ya? Ya, kalau untuk jalan-jalan ke warung kemana. Ke warung A, ke warung B. Cocok, oke. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian folding bikes ini menurut saya sih sepeda yang dipakai orang untuk goes jauh, tapi aku capek seperti itu. Jadi sepedanya bisa dilipat kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Ya, bisa gitu. Jadi. Bisa jadi. Nggak masalah. Jadi tricky banget sepedanya. Ya, it's okay. Jangan kita kan kemampuan goes apa segala macam, kita nggak bisa dipaksa. Yang pasti yang di situ. Jadi misalnya folding bike tuh sebenarnya dulunya kan kalau nggak salah ya itu kan di kerajaan apa gitu di Inggris atau apa yang merek Brompton itu kan dia memang hanya transportasi di dalam gedung. Di dalam gedung. Jadi memudahkan untuk disimpan di samping mungkin kursi, memang di luar negeri itu gedung-gedungnya gede-gede masih. Ya kalau di sana memang enak sih pakai folding bike. Artinya dia praktis kalau misalnya kita bike to walk apa kita nggak perlu khawatir sepeda itu taruh di luar ya kan. Bisa kita bawa ke dalam misalnya dekat kursi kerja. Oke, jadi memang untuk dilipat dan memang peruntukannya sesuai dengan tempatnya. Ini juga masuk road bike. Di jalan raya sepeda jalan. Iya. Tapi nggak bisa dengan intensitas tinggi seperti digunakan untuk balapan. Atau beda. Apa? Seperti itu. Nah, untuk e-friends semuanya mungkin Mas Wisnu ada sedikit tips atau trik untuk bersepeda santai seperti apa yang aman dan baik dan benar seperti itu. Aduh, tipsnya apa dulu nih? Konteksnya apa dulu? Konteksnya keamanan dulu, keamanan. Kalau aman sih ya helm seperti helm ya. Harus pakai baju ya. Kalau nggak pakai baju ditangkap Satpol PP. Pakai baju. Dan bajunya itu pastikan jersey. Kenapa? Maksudnya di sini tadi kan aman ya kan? Seperti ini Mas ya bajunya. Ya, jangan pakai kaos kayak gini, nggak boleh. Bukan nggak boleh sih ya, cuman nggak disarankan karena kadang baju yang kayak gini ini kan nggak dry fit. Artinya kita berolahraga itu kan kita berkeringat. Nah, karena berkeringat otomatis kita perlu baju yang cepat menyerap keringat sama cepat kering. Betul. Supaya nggak masuk angin. Nah, jadi ya friends, seperti itu salah satu tipsnya bahwa baju ini sebenarnya sepele Mas ya. Tapi ternyata efeknya besar banget. Bisa bikin masuk angin. Yang tadinya niatnya pengen olahraga, pengen sehat, menyamak. Jadinya sampai rumah kerokan. Gitu. Jadi jangan sampai nih ya friends. Mungkin kalau emang nggak ada baju sepeda bisa pakai baju sports yang biasa dipakai untuk lari atau futsal gitu. Boleh. Pokoknya dry fit lah. Yang penting menyerap keringat gitu. Nah, kemudian di sini ada sepeda electric bikes. Elektrik ini ada motornya kah gitu seperti apa? Dia tetap harus dikayuh. Kalau nggak dikayuh dia juga stop. Dia nggak bisa yang kayak motor digasnya. Jadi saya pikir sepeda electric bike ini yang ya udah pedalnya cuma hiasan. Kalau emang mau dikayuh. Kalau enggak. dipencet tetap jalan gitu. Dia tetap dikayuh. Jadi tetap nggak nggak digas aja. Memang ada levelnya misalnya. Ada pilihannya mau speed apa, cuman artinya di situ kita tetap harus ada effort, tetap harus ada, meskipun cuman sedikit. Ya bahkan iklannya pun yang pakai e-bike ini kalau kita lihat di beberapa merek, itu ada yang dia tuh pembalap profesional menggunakan sepeda biasa dan ditandingkan sama nenek-nenek pakai e-bike. Jadi compare sejauh itu, tapi speednya sama Mas. Iya sih, asik ya. Sama. Jadi cocok banget nih untuk yang suka kebut-kebutan atau mager tapi tetap pengen sepeda. Iya, salah satu solusi lah itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke touring bikes, Mas Wisnu. Ya. Touring. Jadi touring ini jauh.
Jadi bersepeda dengan jauh seperti itu. Apakah ada sepeda khusus untuk jalan jauh gitu? Ada sih memang. Ada beberapa merek yang memang diperuntukkan untuk touring tuh memang ada. Jadi kalau touring lebih ke apa ya? Lebih ke durability-nya si sepeda sih. Jadi mungkin ada yang memaksakan menggunakan road bike touring dengan jarak yang jauh. Cuman kemungkinan kalau road bike kita nggak bisa membawa tas berbagai macam. Karena kalau kita bawa tas itu, kita misalkan kita lagi goes ya, terus pengen posisi saddle off atau berdiri. Atau saddle off atau berdiri. Ya itu kalau pakai road bike misalnya dipaksakan dengan menggunakan tas untuk touring, itu kita merasakan kesulitan yang luar biasa karena udah pernah lebuk rasanya kayak pengen jatuh, malah kayak kepleset-kepleset gitu. Bobotnya itu berpengaruh banget Mas. Iya, makanya diperlukan sepeda khusus. Jadi jangan dipaksakan artinya misalnya mau mencoba itu bahaya, ada resikonya gitu Mas. Ada resikonya di handling apa segala macamnya. Di handling atau di pengendaliannya seperti itu. Nah, jadi untuk friends semuanya bahwa sekali lagi sepeda itu sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi memang tipe-tipe sepeda itu sesuai dengan kemana kita ingin memakainya, kemana kita ingin bersepedanya gitu. Jadi nggak asal beli gitu. Jadi ada juga orang yang beli sepeda mountain bike yang gede banget gitu, tapi dipakainya di aspal dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi cukup lumayan capek, tapi efisien jadinya. Ya, nggak efisien. Kalau secara workoutnya mungkin ya bisa dapat aja. Cuman kan esensinya yang beda. Yang pertama, selain dari geometriknya si MTB yang memang peruntukannya dia untuk melibas obstacle ya kan, untuk kayak gitu dengan posisi kaki spindle yang lebih lebar. Ya, jadi betul. Beda. MTB dia lebih lebar kakinya. Kalau punyanya road bike dia lebih sempit. Nah di situ artinya kaki kita lebih ngangkang itu, jadi artinya antara paha, tulang sebutannya femur sama dengkul kita nih. Nah dia lebar gitu. Gak rata, agak sedikit miring. Nah itu kalau kita melakukan pedaling yang cukup ini, itu cukup intens. Agak beresiko untuk kaki Mas karena Wisnu. nggak lurus. Jadi seperti itu tadi penjelasan Mas Wisnu yang ahli di bidang sepeda ini. Iya, friends semuanya. Nah so kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu about communities national and city level. Jadi ini komunitas sepeda nasional atau di Kalimantan Selatan sendiri. Kita kayaknya lebih bahas yang ada di Kalimantan Selatan aja, Mas. Iya. Gitu. Karena di luar sana banyak banget. Betul. Di sini pun sebenarnya banyak. Ada puluhan nggak atau ratusan nggak? Enggak hafal. Tapi cukup banyak nih. Mungkin karena satu tongkrongan komplek lo teman-teman yang ngumpul 10, yaudah bikin klub. Jadi klub sepeda gitu. Nah, jadi kita akan bahas nih gimana sih keuntungan ikut klub sepeda gitu, atau apa yang didapat dalam klub sepeda. Oh gitu. Ini pengalaman pribadi ya. Oke, mungkin Mas Wisnu dulu pernahkah ikut klub? Ya memang, sekarang memang ada di klub ya. Cuman artinya dulu tuh pada awalnya itu saya tuh masih belum rame ya, sekitar 2000 berapa? 2013 2014 itu 2013 dan 14 berarti Mas Wisnu ini bukan cyclist pandemi nih. Dia kan sekarang cyclist pandemi itu, atau orang-orang yang giat bersepeda saat ada pandemi ini gitu. Jadi disebutnya sih cyclist pandemi. Ya udah. Termasuk saya sendiri. Iya, oke. Jadi dulu awalnya itu yang pakai road bike itu di wilayah seputaran Banjarbaru sini ya. Kalau Banjarmasin udah banyak, cuman ya gimana ya? Karena Banjarmasin kan jaraknya lumayan, jadi jarang ketemu juga. Jadi waktu belum ada klub, belum terkumpul dengan orang-orang yang benar-benar ngerti expert tentang hal sepeda, itu kami itu bersepeda tuh seadanya banget. Bahkan dulu itu dapat average speed 22 gitu aja udah bahagianya setengah mati, sumpah. Jadi untuk friends semua, average speed itu adalah speed rata-rata dalam bersepeda gitu. Jadi 22 itu termasuk sangat-sangat istimewa dulu. Istimewa. 20 itu udah wow gitu kan. Habis itu bersepeda 10 kilo itu rasanya udah gila, 10 kilo banget. Gitu kan. Yang biasanya cuma muter komplek 2 kilo, 3 kilo. Astaga, jadi begitu kita tergabung dengan orang-orang yang ngerti, itu ternyata waktu kita goes bareng,
astagfirullah, kita ternyata jauh dari apa yang kita bayangkan. Perbandingannya seperti apa Mas Wisnu? Ya baru start gitu kok mereka udah bisa jauh-jauh itu ya, udah bisa kencengnya, tiba-tiba kita ditungguin mereka udah mau pulang gitu. Jadi sedikit dikerjain juga Mas ya. Baru Awalnya sampai harusnya nafas dulu. mereka udah mau pulang. Mereka udah mau pulang. Ya. Nah, jadi keuntungannya apa? Artinya saat memang sekarang udah banyak klub ya. Karena udah banyak klub, jadi kita bisa belajar lebih banyak dari teman-teman klub. Artinya seperti apa goesnya, apa sih yang penting duluan, mana sih. Hal-hal itu kita bisa langsung cepat dapatkan kalau kita bergabung dengan orang yang ngerti. Nah, jadi ya friends, ternyata penting banget juga komunitas ini maksudnya untuk menimba ilmu atau belajar nih, ingin jauh lebih jago bersepedanya atau ingin improve-nya seperti itu. Ya, supaya aman lah intinya, supaya aman. Apalagi betul. Yang berumur ya, mungkin kalau karena setahu saya sepeda ini lumayan bahaya juga jantungnya. Ya. Gitu. Makanya jangan lupa ngopi dulu. Ngopi supaya jantungnya terlatih. Banyak kan memang ini kayak gitu kopinya sih. Ini kopi tusuk Mas Wisnu. Mungkin Mas Wisnu suka banget juga kopi tusuk. Gitu. Karena saya cukup suka kopi tusuk ini. Kopinya itu susu Mas Wisnu. Gitu. Kopi susu ya. Jadi pas banget juga buat sebelum goes. Oke. Jadi memang benar ngopi di sebelum goes itu pro kontra sih. Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau aku enggak. Karena gak suka kopi. Gak bisa, maksudnya gak bisa ngopi. Ini cuman sih agak susunya sedikit. Oh gitu. Oh iya. Nanti kita coba deh. Boleh. Kita coba. Jadi gini ya manfaatnya kopi itu kan gini. Misalnya kita saat bersepeda itu kan perlu heart rate yang tinggi sebenarnya. Heart rate atau detak jantung. Detak jantung yang tinggi. Nah, itu kita bisa pancing duluan menggunakan kopi yang ada kafeinnya. Jadi kafein itu memompa detak jantung. Ya, lebih ya intinya yang mungkin kita baru bangun tidur detak jantung sekitar 60-an, 70 waktu berdiri jalan 80-an. Jadi dengan minum kopi kita bisa langsung mengangkat jadi 100. Jangan. Maksudnya bisa lebih enak daripada saat kita pemanasan. Pemanasan memang perlu sih. Betul, untuk perenggangan. Pakai kopi bisa sedikit membantu untuk kafeinnya. Cuman ya kalau yang punya riwayat asam lambung gitu ya mungkin bisa dipikir sendirilah. Coba-coba. Aman apa enggak? Tadinya udah pakai helm mau goes minum kopi, ada tiba-tiba sakit perut. Jadi jangan. Nah, untuk friends semuanya bahwa bersepeda itu intensitas jantungnya itu cukup tinggi. Jadi biasanya normal detak jantung manusia itu sekitar 60 sampai 80. Tapi apabila bersepeda bisa sampai 150. Up bahkan. Ya. Saya sendiri aja sampai 180 Mas Wisnu. Nah, itu artinya sebenarnya belum terbiasa bersepeda. Tahu tuh. Karena memang pemula. Jadi 180 itu udah. Ya, enggak apa-apa. Memang gitu. Itu prosesnya awalnya seperti itu. Semua awalnya berat. Betul. Ya, kalau tapi sudah mulai terbiasa. Juga, betul. Jadi friends semuanya, bersepeda itu adaptasi. Jadi semakin kita giat bersepeda, tubuh akan semakin enak, semakin rileks. Bahkan olahraga ini, sepeda ini termasuk olahraga yang refreshing Mas Wisnu. Wah, banget gitu. Apalagi untuk orang yang suka jalan-jalan, rekomen banget. Bener kalau bahasa Banjarnya. Soalnya kalau saya sendiri ya, bersepeda itu 30 menit bersepeda, saya udah bisa sampai Banjarbaru mungkin. Sampai bandara mungkin. Kencengnya. Kalau ditarik mobil, masukin mobil. Iya. Gitu. Ya memang. Ini salah satu olahraga yang benar-benar bikin kita tuh refreshing terus. Enak banget, sumpah enak banget. Enak banget bersepeda. Ibaratnya kita misalnya nih ya, di sini tempat kita yang asiknya ada riam kanan. Riam kanan. Kita ke riam kanan setiap hari oke, ya kan? Kalau pakai sepeda, ditanyain orang ngapain Mas? Sepedaan dong olahraga. Oh tiap hari ya, mantep. Coba kalau kita pakai motor terus ke riam kanan tiap hari itu ditanyain orang nggak ada kerjaan Mas. Iya kan? Nah gitu. Jadi enak olahraga sepeda ini benar-benar enak. Cuman harus dimulai dengan yang benar. Jadi nggak bisa asal-asalan, asal ngebut, asal kayu. Nanti kram jadinya gitu. Oke. Nah, friends semuanya yang ada pertanyaan tentang gimana cara bersepeda, kemudian gimana cara mengatasi sepeda-sepeda yang rusak, mungkin seperti apa, boleh dimasukkan di kolom chat gitu. Jadi tanya aja karena nanti akan ada giveaway nih ya friends semuanya untuk penanya terbaik
Seperti itu. Jadi nanti akan kita bahas di session question and answer, Mas Wisnu. Oke, siap. Jadi itu banyak-banyak nanya aja. Karena mumpung lagi sama ahlinya nih, nggak 2 kali. Ya, Gitu. yang nggak ahli-ahli banget. Misalnya nggak bisa jawab ya kita browsing dulu lah. Tapi kan kelihatan di sini nih ada alat-alat nggak mungkin buat rusak, pasti buat benerin sepeda. Gitu. Oke. So sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya. Di sini akan ada 10 pertanyaan. Jadi IF friends semuanya tinggal dipilih 2 jawaban yes atau no. Karena pertanyaan ini akan menentukan sepeda apa yang cocok untuk IF friends. Jadi ini keren banget Mas Wisnu. Yeah. Jadi ini kayak bisa nebak gitu. Karena dari 10 pertanyaan ini nanti bisa nebak akhirnya itu sepeda apa sih yang cocok untuk IF friends semuanya. Oh gitu. Gitu. Oke. Gimana dong? Nah, di sini kan ada 10 pertanyaan nih. Mungkin bisa kita baca gantian Mas Wisnu. Seperti itu. Nah, ya friends, jangan lupa ini dijawab dalam hati aja atau mau ditulis juga nggak apa-apa. Jadi jawabannya cuma ada 2, yes or no. Kemudian setelah selesai 10 ini kita akan jelasin nih sepeda apa yang cocok gitu. Oke. So nomor 1 saya dulu Mas ya. Okay. Nomor 1 ini how important is fitness to you? Jadi sepenting apa fitness atau menjaga kesehatan atau olahraga untuk friends semua. Sepenting apa? Kalau memang penting dijawab yes. Kalau memang mager atau apa dijawab no gitu. Oke. Sekarang nomor 2. Yang kedua, do you work out a lot? Oke. Nah, itu artinya apa ya? Bekerja, mungkin bekerja banget. Enggak. Jadi do you work out a lot itu IF friends, apakah IF friends semua ini suka olahraga atau workout atau nge-gym? Suka banget gitu. Jadi apakah IF friends semuanya suka banget nge-gym, suka banget olahraga, seperti itu. Yes, jadi masih intensitas tinggi gitu. Jawabannya yes atau no. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, biasanya ini untuk anak laki-laki sih. Anak laki-laki. Oke. Karena are you an adrenaline junkie? Oke, jadi itu artinya apakah Anda itu pecinta adrenalin Mas Wisnu? Oh gitu. Gitu. Mungkin Mas Wisnu gitu pecinta adrenalin. Yes, suka kebut-kebutan sepeda. Suka banget. Suka banget. Suka banget. Pokoknya kalau dapat top speed 50 itu udah wah. Oh ya, pokoknya senang kalau jalan. Cuman di sini kan beda adrenalin. Cuman di sini beda adrenalinnya gitu. Oke. Nah, itu dijawab aja yes atau no. Kemudian di sini ada pertanyaan keempat, Mas Wisnu. Do you like competition? Nah. Oh. Apa itu artinya, Mas? I like it. Apakah suka kompetisi? Apakah suka kompetisi? Kompetisi gitu. Tinju gitu maksudnya bukan ya? Bukan. Sepeda. Oh ya, barangkali teman-teman di sini ada yang suka kompetisi macam-macam. Pokoknya kompetisi macam-macam apa aja. Jadi bisa dijawab yes atau no gitu. And yes. Yes. Kalau Mas Wisnu, yes Mas Wisnu ya. Yes banget. Yes banget. Oke, sekarang soal nomor 5. Wah, soal nomor 5 ini tricky banget. How about danger? Gimana dengan bahaya? Karena kan kita tahu bahwa bersepeda ini kalau memang kita nggak tahu cara bersepeda yang baik dan benar akan menjadi bahaya. Gitu. Semua olahraga deh. Semua olahraga, betul. Jadi apakah ya friends semua ini suka atau berani dengan bahaya? Resiko gitu. Resiko. Berani dengan resikonya? Berani Yes dengan or resikonya, no? yes atau no. Oke. So, nomor 6. Di situ ada, would you ideally want something to get you from point A to point B without a car? Jadi, dalam bahasa Indonesia itu, Mas Wisnu suka nggak nih dari rumah mungkin ke kantor tanpa menggunakan mobil atau tanpa menggunakan mobil. Kendaraan lah intinya. Tanpa menggunakan kendaraan bermesin. Suka. Oke, jadi IF friends suka atau enggak tinggal dijawab yes atau no. Apakah IF friends suka dari rumah mau kemana, dari mana mau kemana menggunakan mobil? Apakah suka atau enggak? Dijawab aja. Karena itu akan nentuin lagi nanti. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 7. 7 itu. Do you consider yourself fit? Oke. Apa itu artinya? Artinya apa? Oke. Jadi artinya apakah Anda mengharuskan diri Anda itu selalu fit, selalu bugar seperti itu? Harus, karena dengan aktivitasnya sekarang
itu memang dituntut sekali untuk tetap badan fit, Oke. apapun alasannya. Oke, karena di pandemi ini sepertinya imun itu sangat berpengaruh Mas ya. Ya, Dengan ya sangat penting. dengan adanya virus, betul. Jadi kita harus selalu kita harus consider untuk fit untuk reference semuanya. Yes or no? Yes or no, dijawab. Yes. Masa iya ada yang nggak mau fit? Aku pengen Nggak lah, kayak saya gini sih aja. yakinnya fit semua. Oke. Nah, nomor 8, is nutrition important to you? Seperti itu, apakah Anda orang yang mementingkan nutrisi, asupan nutrisi, gizi? Mungkin ada beberapa dari kita yang terukur Masalah-masalah. nih, Atau terukur ya. terukur nutrisinya kayak, wah hari ini aku makan ini, nutrisinya segini, kalorinya segini gitu. Biasanya banyak cewek nih yang suka jaga Postur tubuhnya supaya tetap postur menarik. tubuhnya. Kalau saya sih yang penting tetap bisa goes, tetap sehat gitu. Iya. Oke, Mas Wisnu gimana? Termasuk kah yes atau no? Orang yang menjaga asupan nutrisinya? Yes banget itu. Meskipun ya pola makannya agak berantakan, cuman artinya nutrisi harus tetap dijaga. Kita makan apa aja, misalnya kurang proteinnya, nabatinya, atau apanya segala macam, yes. Oke, jadi yes. Oke, sekarang pertanyaan nomor 9. Oke, pertanyaan nomor 9. Di mana pertanyaan nomor 9? Sembunyi pertanyaan nomor 9 rupanya. Oke ya friends, jadi pertanyaan nomor 9 itu, are you looking to spend the money or save as much as possible while getting a good bike still? Jadi pertanyaan ini, apakah Anda orang yang suka menghabiskan uang untuk beli sepeda yang bagus gitu? Jadi kayak contohnya kayak beli Brompton. Iya. Tapi sih kalau untuk orang yang hobi saya rasa nggak jadi masalah Mas. Aku sih kalau itu no. Yes atau no? Yes atau no? Nah, jadi untuk yang no biasanya sih dia lebih mementingkan fungsi. Betul, termasuk aku salah satunya itu lebih mementingkan fungsi. Termasuk saya. Ya. Kalau untuk gengsi nantilah. Kalau untuk gengsi urusan belakangan, sesuai budget masing-masing. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 10. Di mana saya bisa mendapatkan nomor 10? Nomor 10 ini, would you say you are planning on using bike like most people? Jadi apakah Mas Wisnu punya rencana untuk bersepeda seperti kebanyakan orang? Maksudnya seperti pandemic cyclist, Mas Wisnu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi yes atau no teman-teman. Kalau itu baik, ya lakukan aja. Just do it. So walaupun sendirian, hujan, tetap sepedaan aja. Nggak gitu ya? Nggak gitu. Kalau hujan-hujan ya sembarang lah. Oke, seperti itu. Nah, selesai sudah 10 pertanyaan dari kita, ya friends. Jadi saya dan Mas Wisnu akan jelaskan nih sepeda apa yang cocok untuk ya friends semuanya. Nah, kalau menurut saya Mas Wisnu, di 10 pertanyaan ini itu semuanya mengandung olahraga yang tinggi intensitasnya. Kalau dari pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini apabila yes semua, lebih dari 5 atau lebih dari 6, maka sepeda yang cocok itu biasanya sepeda-sepeda seperti road bike atau mountain bike, Mas Wisnu. Kalau yes semua sih lebih banyak ke road bike ya, karena memang road bike adrenalin yes. Betul. Nah, habis itu kompetisi yes. Mountain bike pun juga ini juga sih adrenalin. Cuman artinya di sini poin yang mana tadi ya? Fitness ya atau fitnessnya itu. Fitness. Pertanyaan nomor 1 nih. Itu lebih ke fitness karena kalau mountain bike tuh cenderung lebih ke adrenalin dan memang cuman sebuah kesenangan yang karena saya juga pernah bersepeda mountain bike. Saya rasa itu lebih banyak dorong ke atasnya. Karena kebetulan di perbukitan treknya, jadi saya lebih banyak dorong sepeda itu ke atas daripada saya mengayuh ke atas. Dan juga waktu berangkatnya pun juga pasti loading. Karena loading atau dimasukkan ke dalam mobil. Pengen menikmati sensasinya aja. Sensasi turunan atau sensasi yang bahaya tadi. Seperti yang di pertanyaan ini. Kalau misalnya kita lakukan dengan intensitas yang tinggi ya, misalnya untuk olahraga, apakah itu efisien? Enggak. Oke. Jadi nggak sesuai peruntukan.
Alright, Mas Wisnu, itu tadi adalah 10 pertanyaan dari IF, dari saya untuk IF Friends semuanya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, seperti yang saya sampaikan bahwa saya punya kejutan menarik untuk IF Friends semuanya nih. Jadi stay tune, karena saya akan serahkan kepada teman saya di Banjarmasin sana. Halo Miss Ade, halo. Jordi. Thank you, Mr. Jordi. Hi, good afternoon, ya friends dan ya super parents. Di sini sudah ada Ade yang akan memandu flash sale hari ini. Flash sale diskon 12% berlaku untuk pembayaran new students dan active student CF Banjarmasin. Flash sale 12% berlaku selama acara IF Talk ini berlangsung. Jadi langsung aja nih bagi IF Friends dan IF Parents yang ingin mendapatkan diskon 12%-nya, langsung aja klik link yang ada di chat box kita dan pastikan Anda mengisi data di kolom nama anak dan tanggal lahir anak. Dan juga nih, Ade masih punya satu kejutan lagi bagi IF Friends dan IF Parents pastinya. Ada promo free merchandise 12-12 hanya untuk 7 new students pendaftar pertama. Ada ulangin ya parents, ya friends. Ada promo free merchandise 12-12 bagi 7 pendaftar pertama. Jadi langsung aja dapatkan diskon 12%-nya dan dapatkan diskon merchandise eksklusif dari F Banjarmasin. Ayo buruan, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan, langsung aja klik linknya, nggak pakai lama. Ada ulangin lagi nih ya friends and parents. Ada promo free merchandise 12-12 hanya untuk 7 pendaftar pertama tercepat. Jadi buruan langsung sekarang, nggak pakai lama. Klik linknya yang ada di chat box kita. Jangan lupa isi data anak Anda dan kami tunggu ya parents. Jangan sampai kelewatan ya. Yuk. Thank you. Kembali ke Mr. Jordi. Sepedanya ini adalah sepeda road bike nih. Gimana sih Mas Wisnu cara maintain sepeda yang simple seperti itu? Mungkin untuk orang awam gimana pesan-pesannya? Kalau maintain sih apa ya? Misalnya konteksnya apa nih? Maintenance-nya dalam artian dalam rutin? artian merawat mungkin bannya kah atau seperti apa? Kalau untuk perawatan seperti ban-ban yang atau yang lain-lain sih nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu sulit ya. Mungkin kalau ban itu lebih kayak ke tekanan angin. Oke. Tekanan angin di sini benar-benar harus dijaga. Oke. So make sure untuk sedikit. Kayaknya kita pakai kursi aja lagi deh. Lanjut ya. Yang diperhatikan tadi adalah masalah ban ya. Jadi kalau ban itu ya kita lebih ke ini tekanan ban. Kenapa? Karena tekanan ban ini pengaruhnya penting banget. Pentingnya dalam artian kalau misalnya ban ini kita kurang tekanan atau agak kempes, kurang angin atau gembos gitu, itu kita akan dapat ini biasanya, akan dapat door bahaya gitu. Mudah bocor, ya. Misalnya dia kena jalan-jalan yang agak berbatu-batu atau gimana gitu. Jadi dia waktu kena kerikil atau apa, mungkin dia agak nyut gitu, lalu biasanya lebih masuk ke dalam gitu Mas ya. Kayak kehentak gitu, jadinya akhirnya bisa mengalami bocor ban. Oke. Jadi memangnya kalau bannya itu anginnya pas, tenaganya atau proper untuk digunakan jadi lebih safety seperti itu maksudnya? Lebih aman, lebih efisien yang pasti karena kalau ban kempes itu jatuhnya lebih berat. Kalau bannya kondisinya apa namanya? Gembos, pas dengan ini PSI-nya pas, itu tekanan anginnya pas, lebih enak digoesnya, lebih ringan, lebih kencang biasanya gitu. Sekarang kita masuk ke biasanya sih kalau saya dulu goes suka ada suara-suara yang krok atau suara berisik dari rantai, Mas Wisnu. Seperti itu. Nah, cara maintenance rantainya ini seperti apa sih Mas Wisnu? Sebenarnya cuci biasa aja, pakai sabun aja, maksudnya kayak sabun Wings atau apa, lebih sabun colek seperti itu. Sabun colek. Ya lebih baik seperti itu ketimbang kita menggunakan degreaser macam-macam ya, artinya degreaser yang kayak yang kita temui mungkin kayak WD-40 atau apa. Mungkin dia cepat bersih, cuman itu efeknya nggak bagus ya, gitu. Buat sepeda, maksudnya bukan buat body, tapi perintilan-perintilan bearing yang ada di dalam sini. Entah itu di sini, entah itu di sini. Nah, itu kurang baik. Jadi lebih baik pakai
sabun. sabun Dia colek mandi pakai sabun, ya kan? Dia betul. mandiin sepeda ya pakai sabun, Pakai sabun juga, tapi sabun colek. Colek. Berarti pakai sikat gigi, digosok-gosok seperti itu. Oke, nah kemudian posisi mungkin kayaknya penting banget untuk IF friends semuanya, yang dimana bersepedanya itu kadang suka ada yang geol-geol gitu. Oh iya, itu memang kita identiknya sama fitting ya, fitting baik. Artinya kita menyesuaikan dengan ukuran, bukan berarti kita harus apa. Artinya fit ya itu harus sesuai, ya kan? Pas anggaplah kita pakai sepatu. Kalau kaki kita kecil pakai sepatu besar nggak enak. Betul. Meskipun diganjel-ganjel pakai apa tetap nggak enak. Meskipun talinya ditarik-tarik iya. gitu. Nah, sama juga halnya kita misalnya dengan apa kaki yang besar pakai kaki yang sepatu yang kecil. Sepatu yang kecil, betul. Itu nggak Jadi bakal nggak akan masuk. nyaman. Sama seperti halnya sepeda juga Mas Wisnu ya. Sama. Berarti sepeda ini ada ukurannya. Tuh. Ada size-nya. Ada size-nya. Jadi pastikan sebelum IF friends membeli, tanya dulu size-nya. Ya. Ukurnya itu setahu saya tinggi badan Mas ya? Untuk secara mudahnya itu memang pakai tinggi badan. Jadi misalnya tinggi badan sekian cocoknya pakai size ukuran ini. Misalnya kayak saya 165, disarankannya pakai size S seperti itu. Jadi gitu. Ukurannya kayak ukuran baju S, M, L gitu. Ya. Tapi ada angka-angkanya lagi. Ada angka-angkanya. Dan tiap sepeda juga punya geometri yang beda-beda. Jadi kita nggak bisa misalnya dengan merek lokal kita menggunakan size S gitu, tapi nanti di merek luar belum tentu dengan size S itu kita juga cocok. Jadi kita harus cari tahu juga di sana. Di sana size S-nya tuh untuk orang seukuran apa sih gitu kan. Karena beda gitu. Di sini kan ada sepeda road bike nih. Jadi sepeda road bike ini intensitas olahraganya seperti yang di awal tadi Mas Wisnu ya. Lebih hard juga. Ya, lebih tinggi intensitasnya. Lebih tinggi. Berarti ini olahraga yang keras, bisa dibilang kayak gitu. Ya, keras dan menyenangkan. Keras dan menyenangkan seperti itu. Lebih bisa dibilang kayak gitu karena apa? Memang ini kalau secara event itu banyak juga diminati sama orang. Bahkan eventnya tuh banyak di luar daerah kita yang sering. Berarti lomba-lombanya ini aktif di Indonesia? Nah, bukan cuma lomba. Untuk orang-orang misalnya kayak kita ya, misalnya mau daftar gitu, bisa. Dan itu ramai banget pesertanya. Oke. Nah, kemudian apalagi nih Mas Wisnu, trik-trik, tips-tips atau trik yang perlu untuk merawat sepeda? Merawat sepeda sih yang pasti kalau memang dia nggak kotor jangan sering dicuci. Karena itu kalau lembab nanti bisa mengakibatkan korosi, entah itu korosi dari karbon juga bisa korosi, bisa. Dia yang korosi adalah lapisan catnya. Dia nanti akan seperti ngapur-ngapur gitu. Nah, terus juga pakailah pelumas sepeda, maksudnya pelumas rantai yang benar-benar dipakai untuk pelumas rantai. Jangan pelumas misalnya rantai. kayak jangan pakai minyak. Ya, ada juga yang pakai ini minyak apa tuh Singer gitu yang sebenarnya dia dipakai untuk mesin dalam jahit, bukan untuk mesin luar. Ini kan driver train luar ibaratnya. Artinya gear-gear yang berada di luar, yang maksudnya dia bakal kena debu, kena apa segala macam di jalan. Jadi pakailah yang benar ininya, jangan yang proper seperti itu ya. Intinya sesuaikan lah. Kita mau pakai apa namanya minyak apa ya, minyak untuk rantai, jangan minyak goreng. Kan nggak mungkin kita goreng telur gitu pakai minyak rantai kan nggak bisa. Sama berarti memang ada peruntukannya sendiri seperti itu. Oke. Nah. Iya friends, seperti yang saya bilang tadi kan ada kejutan dari Miss Ade tuh. Jangan lupa diklik linknya di chat box kita. Karena itu hanya berlaku untuk hari ini ya friends semuanya. Jangan dilewatkan kesempatannya. Linknya ada di chat box. Nah, untuk yang masih mau nanya-nanya masih bisa nih sampai sekarang. Kita masih tunggu, kita masih kumpulkan pertanyaannya Mas Wisnu. Oke, kita santai. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Banyak gitu. Itu. Masukkan aja. Q&A. Alright, sekarang kita ada di session Q&A nih Mas Wisnu. Nih, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, dari Hapsari, Mas Wisnu. Boleh saya bacakan Mas ya? Silakan. Halo Bang Wisnu, seperti apa teknik turunan yang baik ketika XC? XC itu apa sih? Mountain bike ya. XC itu mountain bike. Kalau mountain bike sih memang saya bukan expertnya ya untuk mountain bike. Cuman artinya di XC kalau misalnya teman-teman atlet lagi latihan sih mereka lebih lebih ke prepare ininya, driver trainnya. Artinya mungkin itu turunan tajam, mungkin kita bisa mainkan rem atau apa segala macam. Cuman
yang biasanya yang perlu diperhatikan itu saat kita melihat trek selanjutnya itu sambil kita ngerem atau sambil kita turun itu sambil memindah gigi. Kenapa? Karena terkadang posisi driver train ya, itu posisi giginya posisinya itu. masih kadang posisi berat atau apa. Jadi habis nurun tiba-tiba ada tanjakan lagi yang jalannya mungkin kayak gini. Itu akhirnya banyak yang nggak siap beberapa. Nah, akhirnya mereka memindah gigi tiba-tiba ceplok, akhirnya bikin banyak yang patah. rusak, Ininya, patah. bukan patah airnya apa? Rantainya putus. Oh, karena beban Ya, tadi pas lagi dapat beban. Nah, jadi kalau turunan sih lebih ke situnya, lebih ke prepare-nya. Artinya kita memang tes kita seapa, nah di situ tingkat percaya berarti dirinya. Harus sedikit banyak harus tahu track. Mungkin Ya, seperti itu. mungkin kayak gitu Harus lah. tahu jalannya dulu nih, tanjakannya di mana, turunnya gimana. Karena memang kalau secara garis besarnya untuk XC, saya pribadi nggak ada pengalaman. Karena saya pernah ngalami. Nah, pernah ngalami yang dimana turunan aja kenceng, udah seneng kenceng, tapi tiba-tiba tikungannya patah dan akhirnya ya crash. Oh gitu? Seperti itu. Ngeri ya. Karena kan kita posisi ngebut, di remnya tetap jalan karena memang licin kan treknya. Kemudian kita pakai rem depan akhirnya jatuh. Oh iya, karena tapi sebenarnya kalau XC karena saya bukan profesional. Ya, karena kalau XC sebenarnya dia lebih ke bentuknya sirkuit sih. Contohnya misalnya kayak kalau road bike kan ada kriterium, kalau ini kan ada bike parknya yang memang dia sudah tahu seperti apa caranya. Oke, mungkin gitu. di Banjarmasin seperti itu nggak ada maksudnya. Ada. Oh, ada. Kita punya. Lu aja yang baru tahu. Dan belum tahu kan. Tapi ini udah hampir ditiadakan lagi kayaknya. Aduh, sayang banget. Jadi kita punya KGB bike park itu di Gubernuran. Itu yang biasa dipakai untuk perlombaan XC. Oh, jadi ada jumpingannya gitu. Nah, untuk yang tadi nanya nih, Mas Wisnu berarti masih bisa ya main sepeda di situ? Ya, untuk yang tadi nanya. Kurang tahu ya. Mungkin dicek aja di Google atau cek Instagramnya juga. Di Strava juga ada kok. Nah, yang main sepedaan pasti tahu Strava. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Wisnu. Dari Keisha Putri. Berapa jarak paling jauh yang disarankan kalau pakai folding bike? Jarak jauh yang disarankan nggak ada saran sih sebenarnya. Kalau untuk jarak itu sih bebas. Artinya semampu kita. Cuman kita nggak boleh terlalu memaksakan kalau memang kita nggak mampu, ya kan. Terus kita juga kalau secara garis besar folding bike itu nggak diperuntukkan untuk jalan jauh. Tapi kalau nekat jalan jauh itu ya resik sakarmu, artinya sendiri. Semua bisa dipakai untuk jalan jauh. Apa sih yang nggak bisa? Bisa semua kok. Cuman efisien enggaknya itu loh yang beda. Karena di sini yang gini ya, dijelaskan ya. Oke, kalau naik road bike nih misalnya. Antara road bike sama folding bike ya kan, itu ada perbedaan namanya kalau dalam istilah bahasa Jawanya itu circumstance. Bahasa Jawa ya. Perbandingan lah. Circumstance itu artinya circums itu diambil dari kata-kata lingkaran, stand itu di standnya. Jadi satu kali putaran roda itu namanya circumstance. Jadi antara folding bike sama road bike, nah bisa dibayangkan lebih efisien mana kira-kira. Jadi kayak gitu. Jadi kalau masalah jarak di folding bike, ya sebaiknya janganlah kalau mau pakai ini, karena kita sia-sia, kita terlalu banyak buang tenaga. Ibaratnya kita apa ya, dengan tenaga yang sama dengan menggunakan road bike itu kita jauh lebih udah lebih cepat. Jadi gampangnya itu seperti ini, misalnya Banjarmasin Banjarbaru, kalau pakai road bike ini 1 jam, kalau pakai folding bike tenaga yang sama dengan road bike tapi bisa jadi 2 jam atau lebih. Bahkan kayak gitu, beda bahkan lebih capek juga gitu. Pokoknya capek. Nah, jadi kalau untuk jarak saran sih enggak nyarankan untuk jalan jauh. Itu aja. Jadi kalau mau nekat silahkan, mau touring pakai folding bike silahkan. Tapi itu bukan cara yang baik sebenarnya. Karena ada sepeda tadi yang sepeda touring apa udah ada masing-masing. Betul. Bagono. Alright, ya friends. Kemudian pertanyaannya cukup itu aja. Kemudian kita masih ada link lagi nih. Saya mau kasih link kepada teman-teman. Kita punya link pertanyaan yang 10 pertanyaan tadi yang bisa nentuin sepeda. Jadi linknya ada di chat box. Nah, di situ akan lebih detail. Ada 29 pertanyaan. Siapa tahu ya friends pengen beli sepeda. Jadi bisa nentuin sepeda yang cocok itu dari link situ. Ya sama aja dijawab yes atau no seperti itu. Jadi nanti akan ada pilihan mungkin mountain bike, road bike, sepeda lipat seperti itu. Nah, ya friends, saya juga punya nih
link YouTube-nya Mas Wisnu nih. Atau Borneo Cycling Mas ya? Ya. Gitu. Jadi subscribe jangan lupa ditonton, like, subscribe. Subscribernya banyak orang luar terus, Bro. Banyak orang luar. Kita sini malah gak ada yang malah tahu. sedikit gitu. Oke. Nah, kemudian kita masih ada juga link chatbox-nya tadi. Link untuk flash sale-nya nih ya, friends. Seperti itu. Nah, saya ada pengumuman Mas Wisnu. Kalau ada pemenang dari recommender terbanyak. Gitu. Jadi di dalam IF Talk kita kali ini banyak banget hadiah Mas Wisnu. Oh gitu. Jadi untuk penanya terbaik tadi akan dapat hadiah. Nanti untuk penanya terbaik akan dipilih, kemudian akan dicat nanti ya friends semuanya. Nah, sekarang saya mau bacain recommender terbanyak nih. Jadi pemenang recommender terbanyak. Di sini namanya ada, boleh dibacain Mas Wisnu? Mana itu? Recommender terbanyak Ragil Prihatin dan Lia Dwi. Oke, jadi ada 2. Ragil Prihatin dan Lia Dwi. Kemudian ada lagi nih satu, Dian Hapsari. Oke. Jadi udah ada 3 pemenang recommender nih, Mas Wisnu gitu. Mantap sekali. Mantap banget. Jadi nanti akan dicat di hari Senin oleh IF untuk hadiahnya. Seperti itu. Oke. Ya friends, kita sudah di penghujung acara. Sekarang mungkin saya mau foto bareng nih sama ya friends semuanya. Jadi boleh dibuka kameranya. Kita mau foto bareng. Gitu. Oh gitu. Halo teman-teman yang di rumah, bisa dibuka kameranya. Karena nanti saya akan bilang 1, 2, 3 kita akan foto-foto gitu. Oke. Ngomong sama Papan. Nanti fotonya akan ada di Instagramnya IF Banjarmasin. Jangan lupa juga di follow Instagramnya IF Banjarmasin. Gitu. Kita masih tunggu IF friends semuanya untuk buka kamera. Oh banyak ternyata ya. Halo semua. Wah, halo. Banyak banget. Makasih. Kalau masih mau nanya-nanya juga tentang sepeda, kemana Mas Wisnu? YouTube-nya Mas Wisnu. Ke YouTube juga boleh, di IG juga ada. IG juga ada, gitu. Oke, ya friends semuanya. Pasang gaya dulu Mas Wisnu. 1, gaya keram. 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ya friends semuanya. Oh, masih lagi. Banyak, pokoknya banyak. Masih belum semua yang keluar itu. Itu masih banyak yang di banyak belum banget di-show ternyata videonya. Ayo, teman-teman. show video dong, kita selfie bareng. Ayo, buka kameranya, kita foto sama-sama. Biar bisa tag juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya friends semuanya. Terima kasih untuk IF Friends sudah berpartisipasi di acara IF Talk hari ini bersama Mas Wisnu. Oke, sampai jumpa ya friends semuanya di pertemuan berikutnya atau di acara-acara berikutnya. Bye, have a nice day.